haleluya. Saya percaya kita datang saat ini dengan hati yang bersuka cita. Amin. Kita bersyukur kita sudah ditambahkan satu hari lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Buat berkat-berkat-Mu yang baru di pagi hari ini Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang disenangkan pagi hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Mari angkat tanganmu, katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Amin. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Engkau yang layak terima setiap pujian kami Tuhan. Pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Kau Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Mari dalam hadirat Tuhan saja kita bersama bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur bagimu. Kaulah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu.
bagimu Tuhan. Sebab kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan yang bersyukur dan bersuka cita bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita boleh bertepuk tangan buat Allah kita yang baik. Tak pernah kami ragu akan kesetiaanmu dalam hidup kami Tuhan. Jemaat Tuhan katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Yang percaya katakan sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu katakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya katakan amin. Kami bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan jemaat Tuhan. Tak pernah ku ragu pegang hidup. Katakan sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwa. Oh kami yakin dan percaya akan kesetiaanmu Tuhan. Boleh jemaat Tuhan tangannya di atas sama-sama katakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bersorak buat Allah kita yang penuh kebaikan buat hidup kita. Kami percaya kesetiaanmu atas hidup kami Tuhan. Mari kau yang percaya sama-sama katakan Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua Tuhan katakan hanya kau Tuhan. Amin. Katakan kuasamu. Dengan iman saudara katakan hanya denganmu Tuhan. Amin. Dari sampai kemuliaan hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Katakan kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan selamanya, selamanya. Sorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan melalui kantong persembahan, dan persembahan kedua untuk Komisi Pemuda dan Anak. Jemaat Tuhan dapat memasukkannya di kotak yang tersedia di pintu keluar. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan bagi hari ini saudara. Sebelum kita menabur, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami.
Saat ini kami diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan di pagi hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara dalam Sunday Update minggu ini. Dan kami berdua akan menyampaikan informasi ibadah selama sepekan. Dan inilah Sunday Update 22 Oktober 2023. Ibadah doa malam setiap hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan ibadah doa puasa setiap hari Jumat pukul 12 siang bertempat di ruang serbaguna. Hello Brother the Kings, siapkan waktu dan kesempatan untuk join di ngumpul bareng bulan Oktober. Ingat, Rabu 25 Oktober 2023 jam 7 malam di ruang serbaguna GBI Woodward. Sebelum ibadah kita akan ngopi bareng dulu. Sampai baku dapat. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa yang ada di depan pintu masuk dan mengisinya. Dan formulir doa saudara akan didoakan di menara doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai hari Kamis dibagi menjadi 3 sesi. Pukul 9 sampai 10 pagi, pukul 10 sampai 11 siang, dan pukul 11 sampai 12 siang. Bertempat di menara doa lantai 2. Dan terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu untuk berdoa. Informasi bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan lewat transfer bank, bukti transfer saudara dapat dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk pelayanan Komisi Pemuda dan Anak. Bagi saudara yang rindu menabur untuk pengembangan gereja, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini. Dan bagi saudara yang ingin memberikan secara tunai, saudara dapat mengambil amplop khusus pengembangan yang ada di depan pintu masuk. Ini tahu Ali itu kan ganteng sekali nih. Kalau Leon dengar-dengar ya dari orang sekitar namanya Daniel. Tidak. Kayak kenal itu Daniel ya. Kasnya Minggu. Bayu? Iya. Bisa begitu. Saya tahu apa yang kamu bicarakan. Tapi tunggu dulu, saya minum dulu ya. Aduh ini. Kamu tahu, saya mau ajak kamu dua pergi event high school. Hari Jumat tanggal 27. Jadi kamu itu mesti datang. Karena orang yang kamu cerita itu, dia datang. Betul itu. Serius. Harus kita harus datang sih. Fix harus datang. Oke, jadi kamu harus datang ya. Iya, tapi di mana Kak lokasinya? Di GBI Woodward. GBI Woodward. Ya, Jam 7 malam, jam 7 malam. hari Jumat. Ya. Oke, siap. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena apa yang Tuhan beri pasti yang terbaik. Demikianlah Sunday Update minggu ini, dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI Woodward. Happy Sunday, God bless you. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau nyatakan melalui pujian ini bahwa kita mau setia sama Tuhan, kita mau taat sampai kita menerima mahkota kehidupan. Yang setuju katakan amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mau belajar taat kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Bapa. Kami mau setia kepadamu sampai akhir hidup kami.
Mari sama-sama katakan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari senap hatimu katakan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Dengan iman-Mu katakan, berapapun kami mau nyatakan isi hati kami Tuhan pagi hari ini, bahwa kami mau tetap setia kepadamu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai lagi katakan melayani-Mu, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Seberapa banyak pagi hari ini yang mau setia, yang mau taat sama Tuhan? Mari buka tanganmu katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat. Mari berjemaat Tuhan saja katakan melayani-Mu, melayani, mengasihi. Kami mau nyatakan Tuhan, bahkan dalam kehidupan kami yang sulit pun, kami mau katakan bahwa kami mau tetap setia Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu memegang hidup kami. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari naikkan sembah syukur kita buat Tuhan.
Mari naikkan setiap mazmur kita, setiap janji kita buat Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami mau setia Tuhan. Sepanjang hidup kami Yesus, kami mau taat kepadamu Tuhan. Naikkan pujianmu buat Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Kami mau nyatakan pujian sembah kami kepadamu Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. With all of my heart, let my soul worship you, Lord. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Yesus Tuhan, kami mau nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kesetiaan-Mu sungguh tiada terukur dalam hidup kami. Maka dari itu Tuhan, pagi hari ini kami mau katakan Tuhan, bahwa kami mau mengikuti Engkau. Kami mau tetap terus menyembah Engkau. Kami mau tetap terus melayani Engkau Tuhan, seumur hidup kami Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kini aku percaya
bangkit berdiri. Mari angkat tinggi kedua tangan kita, katakan. Ini aku percaya, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah hanya padamu Tuhan, pada rancanganmu bagiku. Katakan, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia. Katakan, kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancanganmu bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia. Katakan, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai. Katakan, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Engkau telah memanggil kami, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak berarti, orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi luar biasa oleh karena kasih-Mu yang sungguh besar bagi kami. Engkau telah menebus kami, memanggil kami menjadi anak-anak Allah, milik kepunyaan Allah. Ini menjadi sebuah pengharapan yang luar biasa bagi kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Berkaryalah ya Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Mampukan kami untuk tetap setia mengikuti Engkau sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan kami. Kami naikkan kepadamu sebagai tanda kami mengasihi Engkau. Berkati setiap pujian penyembahan yang kami boleh naikkan hari ini. Biarlah itu sungguh-sungguh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan bersama belajar firman-Mu, hamba-Mu yang terbatas adanya. Berkati juga setiap sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Berkati kami sekalian, semua kami tidak terlewatkan oleh pemberitaan firman. Kami dikuatkan di dalamnya, bahkan kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami sambut pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Berjumpa kembali dengan saya pagi hari ini. Saya kurang lebih 3 bulan tidak berkhotbah di ibadah pagi. Dan hari ini saya punya jadwal khotbah ibadah pagi. Tadinya saya mau khotbah ibadah 3-4 karena satu dan lain hal saya minta kalau bisa saya khotbah di ibadah pagi hari ini. Baik, bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya masih
dalam track saya berkhotbah seri, kelanjutan dari beberapa khotbah saya di beberapa waktu yang lalu di ibadat 3 dan 4, dan saya masih terus menyampaikan ini bagi kita sekalian sampai dengan akhir dari kitab 1 Yohanes ini. Mari kita membuka kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Oleh Lembaga Alkitab dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan 18 disebutkan di sana kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Dan ini juga menjadi tema khotbah saya, bahwa kasih terhadap sesama saudara seiman sebagai tanda kita diselamatkan oleh Tuhan. Saya membaca ayat demi ayat, Bapak Ibu boleh memperhatikannya dengan baik-baik. Ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kekasih Allah dapat tetap ada di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang tidak hanya membaca, tapi menyimpan dalam hati, merenungkannya lalu mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita disebut orang yang berbahagia. Saudara, ada sebuah panti asuhan di Amerika Selatan yang merawat kurang lebih 90 anak. Nah, 90 anak ini saudaraku yang kekasih, itu kisaran usia mereka dari 3 bulan sampai dengan 3 tahun. Oleh karena panti asuhan ini kekurangan dana, maka dia hanya mempekerjakan sedikit perawat di panti asuhan itu. Lalu perawat-perawat itu mereka mengambil semua tugas di dalam panti asuhan itu. Mereka memasak, mereka membersihkan, mereka mengepel. Pokoknya semua bentuk yang dilakukan dalam panti asuhan itu mereka lakukan. Tapi karena sedikit orang atau sangat terbatas dari perawat-perawat itu, maka kemudian mereka tidak terlalu memperhatikan secara emosional, secara spiritual anak-anak panti asuhan. Apa yang terjadi saudara? Di tahun yang pertama 27 anak itu sakit. Bahkan ada 8 orang yang meninggal dunia. Lalu tahun kedua puluhan anak lagi sakit saudara. Lalu ada yang meninggal dunia. Sampai pada tahun yang ketiga sisa 20 anak di panti asuhan itu. Apa penyebabnya? Bukan karena mereka kekurangan gizi, mereka diberi makan saudara. Penyebabnya adalah karena mereka kurang sentuhan kasih. Secara gizi emosional, secara gizi spiritual, mereka tidak diberikan sehingga mereka kehilangan kasih, lalu banyak yang sakit dan meninggal. Dari kisah ini kita dapat belajar saudaraku yang kekasih bahwa betapa pentingnya saya dan saudara itu menerima kasih, lalu kita juga memberikan kasih itu. Karena itu merupakan kebutuhan kita sebagai manusia. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak memerlukan kasih. Itu sebabnya betapa pentingnya kasih dalam kehidupan saya dan saudara. Alkitab yang kita baca, Yohanes pun, Rasul Yohanes
Sangat menekankan kasih ini. Mengapa? Kalau kita belajar, saya pernah khotbah tentang kehendak Allah dari kitab 1 Yohanes pasal 1. Yohanes menyampaikan suratnya ini kepada orang-orang karena ada pemahaman-pemahaman yang salah, ada aliran-aliran atau pengajaran-pengajaran yang sesat yang mencoba mempengaruhi jemaat pada waktu itu sehubungan dengan kehidupan sehari-hari jemaat. Lalu kemudian Yohanes menuliskan kepada jemaat supaya, dan salah satunya mereka harus memiliki tanda-tanda yang luar biasa yang menunjukkan bahwa mereka betul-betul ini adalah anak-anak Allah. Selain hidup dalam kebenaran adalah bagian ini, mengasihi sesama saudara. Saling mengasihi itu penting bagi saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, Yohanes dalam bagian yang kita baca ini, dia sangat menekankan tentang kasih. Kasih di antara saudara-saudara seiman. Bahkan disebutkan bahwa tanda orang diselamatkan itu, bukti bahwa dia betul-betul diselamatkan, itu dia harus memiliki kasih menurut Yohanes. Bukan berarti waktu kita mengasihi orang, karena kita melakukan kasih kepada orang lalu kita diselamatkan. Bukan begitu. Konsep Alkitab bilang karena kasih Allah yang besar bagi saya dan saudara, maka saya dan saudara diselamatkan. Lalu karena kasih Allah yang besar itu, maka kita membagikan kasih itu kepada orang lain. Saudara, tapi Alkitab di bagian ini Yohanes bilang salah satu tanda bahwa betul-betul kita diselamatkan adalah ketika kita mengasihi orang lain. Jadi kalau kita tidak saling mengasihi, walaupun kita ada di dalam gereja ini, walaupun hari-hari kita beribadah, walaupun hari-hari kita ada di doa, menara doa, di rumah kita berdoa, tapi kalau kita tidak saling mengasihi, maka saya dapat pastikan seperti yang Yohanes, itu mungkin kita belum diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, saling mengasihi itu penting bagi saya dan saudara sebagai orang yang telah diselamatkan. Kalau kita baca minggu yang lalu di ibadah 34 saya berkhotbah dari bagian 1 Yohanes pasal 3 ini di atasnya itu berbicara tentang anak-anak Allah. Tanda-tanda sebagai anak-anak Allah. Lalu bagaimana kita tinggal di dalam Kristus, setia kepada Kristus. Tapi pada bagian ini saudara, Yohanes menekankan kasih saudara. Lalu pertanyaannya bagi saya dan saudara, kasih yang bagaimana yang dimaksudkan, yang merupakan bukti bahwa kita ini orang percaya yang betul-betul telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saling mengasihi yang bagaimana saudara? Karena di luar sana juga ada saling mengasihi. Kalau saudara lihat ada komunitas-komunitas, ada komunitas sepeda, ada komunitas motor, ada komunitas mobil. Itu mereka orang-orang, banyak juga orang yang tidak percaya tetapi di dalamnya mereka juga saling mengasihi. Mereka saling mengasihi di antara komunitas itu. Jadi di luar kekristenan pun ada kasih, saling mengasihi. Nah pertanyaannya bagi saya dan saudara lewat kebenaran firman Tuhan ini, saling mengasihi bagaimana yang menjadi bukti bahwa saya dan saudara tanda bahwa benar-benar kita diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih yang bagaimana yang dimaksudkan Alkitab pada bagian yang kita baca ini. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagi kita sekalian. Yang pertama saudaraku yang kekasih, di dalam bagian Alkitab di 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 11 sampai 13 saya bacakan ulang bagi Bapak Ibu sekalian. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Yang pertama saudaraku yang kekasih, kasih yang bagaimana yang ada pada diri orang percaya bahwa tanda betul-betul dia sudah diselamatkan. Yang pertama adalah bahwa kasih yang digerakkan oleh kasih Yesus Kristus. Tuhan kepada saya dan saudara. Di ayat yang ke-11 dibilang begini saudara, ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Saudara sebagai anak-anak Allah pada bagian yang saya bilang tadi, bagian atasnya, saya dan saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kasih Allah yang besar inilah
yang telah diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah yang seharusnya menggerakkan saya dan saudara sebagai orang percaya untuk saling mengasihi kepada orang lain. Ayat 11 sekali lagi saya baca. Inilah berita yang kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kamu harus saling mengasihi. Berita dari mulanya, saudara, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sudah ditekankan pada zaman Nabi Musa di kitab Imamat, dibilang di sana supaya mereka itu saling mengasihi sesama mereka. Tetapi kemudian pada perjanjian baru Yesus datang, Yesus berkata, aku memberikan perintah baru. Dia menekankan di sana perintah baru bukan berarti dia meniadakan perintah lama. Perintah baru itu penekanannya di sana Yesus bilang di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dia bilang begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku. Jadi ada penekanan sana kalau saudara baca di kitab Imamat, saudara hanya akan menemukan aku memberikan perintah supaya kamu saling mengasihi. Tapi kemudian penekanannya Yesus berkata sama seperti aku telah mengasihi kamu. Itu kasih yang luar biasa, kasih Allah yang luar biasa yang diberikan kepada saya dan saudara. Saya dan saudara ini berulang-ulang kali saya bilang, kita ini hidup sebetulnya tanpa pengharapan ketika kita di luar Kristus. Kenapa? Kita sudah jahat, kita sudah berdosa, tidak ada yang baik dalam diri kita. Tapi karena kasih Kristus yang besar itu yang menyelamatkan saya dan saudara yang begitu luar biasa. Itulah yang harusnya menggerakkan saya dan saudara untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama. Selalu juga saya bilang, waktu kita SMK, ayat yang pertama yang seringkali harus kita hafalkan. Di 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anak tunggalnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudaraku yang kekasih, Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Karena kasihnya yang besar, maka seharusnya saya dan saudara itu saling mengasihi. Pada bagian terakhir dari pembelajaran SMK tentang tertanam dalam gereja lokal, bagian yang sangat penting dari sebuah gereja lokal adalah saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam gereja itu. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kita penting sekali ada di dalam sebuah gereja lokal, tertanam di gereja lokal supaya kita bisa mengekspresikan kasih kita kepada orang lain. Kasih Allah yang besar kita terima, lalu kasih itu kita salurkan kepada orang lain. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, 1 Korintus saudara menjelaskan saudara bahwa betapa pentingnya kasih itu luar biasa. Saudara, kasih yang tidak diajarkan oleh dunia lewat Yesus Kristus. Tanpa kasih Kristus yang saya dan saudara alami, yang akan mendasari, menggerakkan kita mengasihi sesama kita, maka firman Tuhan bilang, Alkitab bilang tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaatnya kalau kita tidak digerakkan oleh kasih Kristus yang besar itu. Seperti saya bilang tadi, orang di luar pun saling mengasihi, tapi mereka tidak digerakkan oleh kasih Yesus yang besar bagi mereka. Kita digerakkan oleh kasih Yesus yang sudah menghargai kita, mengangkat kita menjadi anak-anak, memilih saya dan saudara. Harusnya kasih yang besar itulah yang menggerakkan saya dan saudara. Saudara, kalau kita tanpa kasih Kristus, tidak digerakkan oleh kasih Kristus, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Orang di luar boleh saling mengasihi, tapi tanpa pengenalan akan Kristus, tanpa kasih Kristus yang mereka alami, mereka tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, kata Alkitab. 1 Korintus pasal 13 ayat 3 bilang, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Saudaraku yang kekasih, jikalau kita tidak lebih dahulu mengasihi, mengalami kasih Kristus, saya percaya mungkin kita tidak bisa mengasihi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebabnya saling mengasihi harus digerakkan oleh kasih Kristus dalam hidup saya dan saudara. Saudara, ada seorang pengusaha satu kali. Dia berutang di bank kurang lebih 300 miliar. Lalu satu kali ada krisis dan kemudian dia tidak mampu membayar utangnya 300 miliar di bank itu.
Tapi entah kenapa saudara, mungkin karena krisis, utangnya dihapuskan. Betapa senangnya pengusaha ini ketika utangnya yang besar itu dihapuskan 300 miliar saudara. Lalu ada teman dari pengusaha ini berutang sama dia 500 ribu. Karena dia senang hutangnya yang 300 miliar itu dihapuskan. Ketika temannya datang mau meminta pengampunan, dia langsung berikan. Karena dia sudah merasa bebas dari utangnya yang luar biasa itu. Temannya yang datang itu dia juga bebaskan dari utangnya. Lalu kemudian dia mulai menata ulang kembali bisnisnya. Dia mulai memperhatikan karyawan-karyawannya. Dan dia kemudian diberkati Tuhan luar biasa. Dari kisah ini secara rohani, seharusnya saya dan saudara sebagai orang yang percaya, kita pun harus demikian. Jikalau saya dan saudara sadar bahwa betapa besarnya pengampunan Kristus bagi saya dan saudara, betapa besarnya kasih Dia, dosa-dosa kita yang seharusnya membawa saya dan saudara, membawa kita ke neraka, tapi kemudian saya dan saudara digerakkan oleh kasih Kristus, maka kita bisa mengampuni orang lain, kita bisa mengasihi saudara-saudara yang lain, terutama saudara-saudara seiman, kata kebenaran firman Tuhan. Itu yang dimaksud saudara, digerakkan oleh kasih Kristus. Kita mengasihi karena kita sudah mengalami kasih Allah, kasih Kristus yang besar. Kasih itulah yang menggerakkan saya dan saudara. Saudara, waktu yang lalu istri saya dioperasikan di rumah sakit. Saya luar biasanya kenapa saudara? Waktu di hari pertama kalau tidak salah itu, dia habis selesai dioperasi, masuk di ruangan. Lalu kemudian ada anak-anak muda. Kurang lebih 12-an, 13-an orang sudah. Dari sebuah gereja di kota Palu ini. Mereka diantar oleh tentara. Kan di rumah sakit tentara ya. Tentara yang antar mereka. Rupanya mereka sudah kerjasama dengan rumah sakit tentara itu. Mereka sowan ke tentara itu untuk mendoakan orang-orang yang ada di rumah sakit itu. Tentara yang mengantarkan mereka ke ruangan istri saya. Dirawat. Lalu mereka minta pamit. Bolehkah kami mendoakan Ibu? Lalu saya kebetulan ada di situ, ya silakan. Anak-anak muda yang semangat luar biasa, masih remaja seusia anak-anak ini. Mereka datang lalu kemudian mereka mendoakan istri saya. Saya luar biasanya anak-anak ini. Saya ingat pelayanan saya dulu. Saya kostor di gereja ini. Lalu ada pendeta di sini namanya Pak Lamon, Pak Heski, waktu itu masih kuliah, dan kemudian ada Yohanes Sutasawit dan beberapa anak Petamburan. Mereka sering doa pagi di sini, lalu saya juga ikut. Biasanya ikut, lalu mereka juga punya program saudara, bukan cuma doa keliling, tapi doa di rumah sakit. Saya ikut dengan mereka satu kali, kami masuk di rumah sakit di Undata Lama, lalu ikut dengan mereka mendoakan, bukan cuma orang Kristen tapi orang Muslim juga didoakan. Ada yang orang Muslim minta didoakan, mereka mau didoakan saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya melihat ini, seperti inilah seharusnya orang-orang percaya di dalam Kristus. Dia sudah mengalami kasih Kristus. Dia melakukan pelayanan untuk mengasihi orang yang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau saudara hari ini bisa ada di tempat ini beribadah. Atau nantinya saudara, saya mengajak juga saudara masuk bergabung di komunitas-komunitas yang ada di gereja ini. Bagi bapak ibu, bapak-bapak yang sudah bapak-bapak, mari bergabung dengan kami di The Kings. Kenapa kita harus datang ibadah The Kings, ibadah hari ini, ibadah di Youth, ibadah di WBI? Kenapa saudara? Karena kita sudah mengalami kasih Kristus. Bukan karena ada sesuatu di komunitas itu, tidak saudara. Semata-mata oleh karena kasih Kristus yang besar bagi kita. Kita datang beribadah hari ini, ada duduk ibadah memuji, memuliakan Tuhan. Bukan karena siapa-siapa, tetapi semata-mata karena kasih Kristus yang sudah saya dan saudara rasakan dan alami. Saudara melakukan pelayanan, teman-teman di sini, WL, singers, apapun yang saudara lakukan di tempat ini, saya pun sebagai pengkhotbah di tempat ini. Apapun yang kita lakukan, mari kita selalu ingat. Kita bisa Tuhan beri kesempatan karena kasih Tuhan yang sudah luar biasa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah mengampuni kita sekalian. Itu yang pertama saudara. Kasih yang bagaimana sebagai orang percaya tanda kita diselamatkan. Kasih yang
digerakkan oleh kasih Kristus. Yang kedua saudaraku yang kekasih, kasih yang bagaimana? Yang menjadi bukti kita telah diselamatkan. Yang kedua saudara, saya baca kembali ayat 16 dan 17. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara, yang kedua bukan hanya kasih kita harus digerakkan oleh kasih Allah, tetapi yang kedua kasih sebagai tanda kita telah diselamatkan adalah kasih yang rela berkorban saudara. Mau berkorban. Ayat 18, demikianlah kita ketahui, 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia berkorban bagi kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Aduh, kalimat ini sangat, bagi saya tidak mungkin, sangat mustahil kita bisa lakukan saudara. Menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Kalau kita menyerahkan nyawa kita bagi anak kita mungkin masih ada dalam diri kita. Saya waktu anak saya sakit itu waktu kurang lebih usia 3 bulan, 4 bulan, saya lupa. Waktu dia sakit panas dari pagi menangis terus dari subuh sampai subuh berikutnya dia masih menangis satu hari itu. Lalu dia tidak pakai baju, saya buka baju saya peluk saudara, karena mungkin kalau saya peluk lama-lama dia akan lalu terbesit dalam, kenapa kalau bisa sakitnya ini pindah ke saya begitu. Mungkin kita bisa mampu menyerahkan nyawa kita untuk anak kita. Tapi bagaimana kalau dengan menyerahkan nyawa bagi orang lain? Tidak mungkin saudara, agak sulit bagi kita. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kata kalimat yang disebutkan Yohanes pada ayat 16 ini memang bagi kita, kalau Yesus ya dia bisa menyerahkan nyawanya bagi kita. Tapi kalau kita mau menyerahkan nyawa bagi orang lain itu agak sulit saudara. Tapi inilah tuntutan Tuhan bagi saya dan saudara. Saudara, di kota Calais, Prancis, itu sedikit dia dekat Inggris, sedikit Prancis. Jadi sering diperebutkan. Memang daerah itu daerah perang saudara. Lalu satu kali di kota itu saudara, mereka mau melawan Prancis saudara, Raja Edward III. Dan kemudian diseranglah kota itu. Penduduknya banyak sekali orang Kristen di situ. Hampir semua orang Kristen di kota Calais di Prancis itu. Diserang. Lalu kalahlah kota itu. Lalu diberi ultimatum oleh pemerintah Prancis, Raja Edward. Semua orang dalam kota ini saya akan bunuh. Kecuali ada 6 orang pemimpin dari kota ini yang mau menyerahkan nyawanya. Saya tidak akan membunuh seluruh penduduk ini. Tidak ada yang berani saudara. Lalu tiba-tiba ada seorang pemimpin dengan pangkat kolonel. Dia kemudian maju. Karena waktunya sudah mau habis, batas waktunya. Dia maju untuk mau menyerahkan dirinya. Untuk mati, dihukum mati. Waktu dia berani, harusnya kan ada 6 orang. Dia baru 1. Tapi waktu dia mau menyerahkan nyawanya, 5 orang lainnya ikut, pemimpin-pemimpin dari kota itu. Ikut dan betul mereka dibunuh. Dan akhirnya semua orang dalam kota itu selamat saudara. Mungkin itu akan jarang terjadi sekarang ini. Tapi saudaraku yang kekasih, itu sebabnya karena mungkin sulit terjadi. Apalagi di zaman sekarang ini akan sulit terjadi seperti itu. Makanya Yohanes kemudian di ayat 17 bilang begini. Coba kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari di ayat yang ke-17 ini. Coba baca ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyerahkan nyawa kita untuk saudara yang lain, itu terlalu tinggi. Lalu Yohanes memberikan semacam contoh bagi kita di ayat 17 ini saudara. Rasul Yohanes ini berbicara hal yang praktis bagi saya dan saudara. Saudara punya teman, saudara punya sanak famili, punya saudara-saudara seiman. Lalu tahu orang itu kekurangan, tahu orang itu mengalami masalah. Dan saudara punya kelebihan, saudara punya kelimpahan dalam hidup saudara. Lalu kemudian saudara tutup mata untuk saudara itu. Saudara bilang, lalu kemudian saudara bilang, saya ini orang Kristen.
Yohanes akan bertanya, kalau Yohanes ada, betul kamu orang Kristen? Saudaraku yang kekasih, orang Kristen yang sejati, kita disebut anak-anak Allah. Orang Kristen yang sejati, anak-anak Allah, itu memiliki akar keselamatan hidup yang kekal. Dan kalau kita punya akar keselamatan hidup yang kekal, itu pasti kita tidak akan pernah menutup mata terhadap kekurangan saudara-saudara seiman, terhadap penderitaan orang lain. Dan ini dilakukan karena didasarkan, digerakkan oleh kasih Kristus. Saudara, saya bersyukur gereja kita melakukan pelayanan diakonia. Saya menyebut Ibu Rina, Ibu Johan, Ibu Sherlyn adalah Sri Kandi trio diakonia gereja kita. Mereka yang turun melihat kondisi-kondisi jemaat yang sulit. Tapi saya juga bersyukur jemaat kita ini ada beberapa jemaat yang luar biasa membantu. Bukan hanya jemaat kita di tempat ini memberikan diakonia. Waktu lalu ada corona, orang semua kan di rumah, tidak ada penghasilan, tidak ada pendapatan. Lalu ada orang telepon bilang, saya mau bantu orang-orang. Dan kemudian memberikan saudara kepada orang lain. Itu luar biasa saudara. Saudara-saudara seiman. Saya ingat waktu itu kita bikin list di grup diaken. Grup diaken itu listnya kalau tidak salah hampir 10-20, saya kurang tahu, 10 jutaan lebih terkumpul. Kita langsung bergerak untuk memberikan telur, vitamin ke jemaat-jemaat yang terdampak oleh. Ini luar biasa saudaraku yang kekasih. Mari kita benar-benar terus bertumbuh di dalam kesetiaan, rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saya mohon izin gembala. Saya kemarin ditelepon oleh seorang gembala di GBI Tindoli. Tindoli itu di dekat Poso. Gerejanya kurang lebih 10 kakak lebih. Lalu kemudian kursi-kursi gereja itu diangkut oleh seorang jemaat yang keluar dari gereja itu. Katanya dia yang sumbang. Diambil semua kursi. Lalu dia nelpon saya, Pak kami mau ibadah ini tidak ada kursi. Saya bilang berapa kursi dibutuhkan? Kurang lebih 30 saja Pak boleh itu. Kursi plastik. Saya tanya kalau harganya di Pendolo berapa kalau di 120. Saya share ini kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang tergerak, silakan hubungi pendeta itu, saya kasih nomornya. Saudaraku yang kekasih, saya dan saudara Tuhan telah berikan kelebihan. Tuhan sudah berikan kita talenta, kemampuan. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Supaya apa Tuhan? Supaya Tuhan dimuliakan. Karena kita sudah disentuh kasih Kristus yang luar biasa. Yang ketiga dan yang terakhir. Apa yang ingin saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan 1 Yohanes ini. Kasih yang bagaimana menjadi tanda kita orang Kristen yang sudah diselamatkan. Yang ketiga, kasih yang dipraktekkan dalam kebenaran. Ayat 18 kita perhatikan. Ayat 18 bilang begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan ini yang ditekankan dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, Rasul Yohanes menekankan saudara kasih yang digerakkan oleh kasih Kristus, kasih yang rela berkorban, tetapi juga Rasul Yohanes sekaligus dia menyampaikan tentang kasih di sini jangan sampai keluar dari kebenaran. Tetap harus di dalam kebenaran kasih itu. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi dan dalam kebenaran. Ini penekanannya dalam kebenaran. Saudara, Rasul Yohanes di ayat 18 ini menekankan sekali tentang kebenaran. Oleh karena, saudara, nanti di ayat 19 dan seterusnya, kalau saudara cermati penulisan 1 Yohanes ini, Yohanes bercerita banyak tentang kebenaran di situ, saudara. Ada banyak orang bisa mempraktekkan kasih, tetapi saudara seringkali dilakukan di luar kebenaran. Contohnya Petrus kan, Petrus dia mengasihi Yesus. Waktu Yesus ditangkap apa yang dia lakukan? Dia ambil pedang, dia tebas telinganya Malkus. Dia mengasihi Yesus, tapi caranya tidak benar, saudara. Lalu Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Nah ini contoh, salah satu contoh
yang kasih tapi tidak dilakukan dalam kebenaran. Saudara-saudara, ada banyak contoh yang lain saudara yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengasihi tapi tidak dalam kebenaran. Saudara, ada seorang yang namanya Joseph Fletcher. Joseph Fletcher ini dia mengajarkan etika situasi. Saudara, kita mungkin tidak tahu siapa Joseph Fletcher ini. Saudara tidak mungkin tahu tentang teorinya. Tapi teori etika situasi bilang begini. Yang penting dalam hidup ini adalah kasih. Kalau tujuannya kasih, maka caranya tidak penting. Kata etika situasi. Contohnya film Robin Hood, saudara. Ada orang kaya, ada orang miskin. Robin Hood, karena dia mengasihi orang miskin, dia curi hartanya orang kaya. Betul dia mengasihi, tapi caranya yang tidak benar. Saudara, teori ini menjadi berbahaya sekali. Dan masuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi juga kehidupan orang Kristen, saudara. Kalau tujuannya kasih, tidak apa-apa kan tidak dinikahkan di dalam gereja. Hidup dalam satu rumah, karena kita saling mengasihi. Tidak apa-apa menikah secara betul-betul diteguhkan. Kan kita saling mengasihi. Itu teori etika situasi. Tidak penting caranya, saudara. Saudara, kalau tujuannya kasih, kita kasih kepada anak kita. Kita tidak perlu hukum anak-anak kita kalau melakukan kesalahan. Makanya kalau saudara baca perjanjian lama, Imam Eli itu, dia kasih sekali, mengasihi sekali anak-anaknya, Hofni dan Finehas. Tapi dia tidak pernah menegur anaknya, dua itu. Saudara, dia mengasihi anaknya, tapi tidak dalam kebenaran. Saudara, demikian saya pun dan saudara seringkali kita terjebak dengan hal demikian. Saudara, kita bilang, oh kita mengasihi orang LGBTQ. Tapi saudaraku yang kekasih, tidak mengatakan kebenaran kepada mereka. Saudara, ada sekarang lagi yang transgender, pindah-pindah kiblat. Dari laki-laki pindah kiblat ke wanita, dari wanita pindah kiblat ke laki-laki. Sebetulnya itu salah, saudara. Tapi saudaraku, luar biasa mereka. Bahkan ada gereja yang kemudian karena kasih kepada mereka lalu menikahkan mereka. Saudaraku yang kekasih, kita harus tetap mengasihi orangnya. Betul, kita mengasihi orangnya. Tetapi kebenaran harus tetap dinyatakan. Itu sebabnya Rasul Yohanes bilang begini. Kita perlu mengasihi bukan hanya dengan perkataan, dengan perbuatan, tapi juga dalam kebenaran. Sebaliknya, orang yang juga hanya menekankan kebenaran tanpa kasih, gampang menghakimi orang lain, saudara. Kalau lihat di media sosial kan, orang berkata dia paling hebat, tahu tentang Alkitab, lalu menghakimi orang lain. Kamu ini sesat, kamu ini sesat. Saudara, kita menjadi orang yang legalistik, merasa benar diri sendiri. Saudara, menekankan kebenaran tapi tanpa kasih. Sedangkan etika situasi tadi yang saya bilang, menekankan kasih tanpa kebenaran. Yang benar itu Injil Kristus. Injil Kristus bilang, kita harus menekankan kasih. Tapi juga kebenaran harus dinyatakan. Saudara, satu kali saya tutup dengan cerita ini. Satu kali ada seorang yang sudah lama dia tidak pergi gereja. Lalu mungkin sudah pernah disaksikan ilustrasi. Ada di TikTok saudara, ada di Facebook, media sosial cerita ini. Sudah lama dia tidak pergi gereja. Lalu kemudian dia masuk di gereja. Tiba-tiba khotbah sementara pendeta khotbah, bunyi HP-nya. Keras sekali. Dia tidak tahu bagaimana, bingung untuk mematikan. Lalu lama sekali dia matikan. Jemaat semua yang lain di samping kiri kanannya perhatikan dengan mata melotot dan menghakimi. Lalu ada pengurus gereja tegur dia dengan cara yang kasar, saudara. Keluar dari gereja pulang. Lalu dia pergi ke night club, saudara. Waktu di night club, dia masuk. Lalu ada lagu-lagu di dalam night club itu. Setelah lagu-lagu itu berhenti, ada orang yang bicara di depan. Semacam mimbar begini. Lalu tiba-tiba HP-nya bunyi lagi. Keras sekali, dia bingung lagi mau matikan. Tapi kemudian orang-orang di situ bilang, tidak apa-apa. Apapun yang kamu lakukan di sini tidak apa-apa. Wah, waktu dia dapat kata-kata itu, dia rasa senang, saudara. Akhirnya dia menetapkan hatinya untuk tidak lagi ke gereja. Tapi dia lebih ada di night club itu daripada ada di dalam gereja. Ini sebetulnya dua ekstrim yang salah. Gereja terlalu menekankan kebenaran. Memang betul kita harus menghormati firman Tuhan ketika firman Tuhan itu diberitakan.
Tapi orang-orang di gereja juga harus penuh dengan kasih kepada orang yang lain. Ekstrem yang kedua yang salah, di naik klub itu salah saudara. Mempraktekkan kasih itu harus dengan kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, ingatkan cerita di Alkitab ketika Yesus dibawakan wanita berzina. Apa yang dilakukan Yesus saudara? Kamu Farisi, siapa semua, ahli Taurat, kamu yang ada di sini. Coba siapa yang tidak berdosa, lempari dulu orang ini. Tidak ada, satu-satu pergi, hilang. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia bilang kepada, aku juga tidak akan menghukum kamu. Lalu Yesus memberikan pengampunan pada wanita itu. Kasih dinyatakan di sana. Tapi kemudian apa yang dilakukan Yesus? Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Itulah kebenaran yang disampaikan. Kita perlu menerapkan kasih dalam setiap aspek kehidupan kita. Mendidik anak kita, kita berrelasi dengan orang lain, berrelasi dengan saudara seiman, kita mengampuni. Tetapi ingat, kebenaran harus kita bicarakan dan kita terapkan. Saudara, sebentar saudara akan pulang dari gereja ini. Lalu saudara, saya tidak tahu saudara akan kemana. Lalu saudara akan berjumpa dengan orang-orang lain. Di rumah saudara, di tempat saudara pergi. Tiba-tiba ada orang bilang begini. Mengasihi yang bagaimana yang merupakan tanda bahwa kita sungguh-sungguh diselamatkan. Yang berbeda dengan dunia ini. Orang itu tanya ke kita, mengasihi yang bagaimana? Pertanyaan ini datang pada kita. Apa jawaban kita bagi orang itu? Tunduk kepala kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba boleh menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana. Kiranya firman Tuhan ini lewat Allah Roh Kudus berkarya pada setiap hati kami yang ada di tempat ini. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Kami dapat melakukannya, mempraktekannya dalam hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan sekali lagi angkat. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang kami sudah terima pada pagi hari ini lewat firman-Mu. Tidak secara kebetulan kami berada di dalam rumah-Mu Tuhan. Karena Tuhan selalu membuat kami untuk semakin hari kami semakin disempurnakan untuk menjadi sama seperti Kristus. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan yang luar biasa. Dengan segala apa yang kami lakukan, kami tidak mungkin membalas akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Namun Tuhan, Engkau sudah menyampaikan pesan bagi kami semua. Biarlah Tuhan kasih Kristus itu kami ada di dalam hidup kami dan kami wujudkan dalam hidup kami sehari-hari.
Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengerti akan apa yang Tuhan sampaikan bagi kami semua. Agar hidup kami ini sungguh-sungguh Tuhan berlayak di hadapan Tuhan. Kami menyadari Tuhan ada banyak hal yang kami tidak pahami dalam hidup ini. Ada banyak hal yang seringkali kami tidak mengerti apa yang dimaksud Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa kami mau melakukan kehendak Tuhan dengan selalu datang, setia mencari Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Sehingga ada banyak hal yang kami tidak pahami, kami bisa pahami, kami bisa mengerti. Dan itulah cara Tuhan dalam hidup kami, untuk kami tetap setia mencari akan Tuhan dalam segala keadaan kami. Tuhan terima kasih, biarlah kasih Kristus terus menguasai hidup kami. Kasih Kristus itu nyata dan dirasakan oleh banyak orang, dan kami melakukannya dengan kebenaran. Tuhan terima kasih, biarlah kasih-Mu terus menguasai hidup kami. Penuhi kami Tuhan dengan kasih Kristus, agar dimanapun kami berada dalam keadaan apapun, Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Oleh karena kehidupan kami yang disertai dengan kasih dan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan Tuhan atas hamba-Mu dalam setiap pelayanannya boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini bahkan dimanapun dia berada. Tuhan terima kasih, kami sungguh bersyukur dengan berkat rohani yang kami terima. Biarlah kami semua Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menasehati Tuhan, saling menopang dan saling menguatkan satu dengan yang lain, saling membantu di dalam kasih. Kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan kami percaya anugerah Tuhan akan semakin dilimpahkan bagi kami semua, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga terima kasih, berkati juga para hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya segala jerih payah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapa terima kasih, hamba berdoa untuk semua tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pengembangan pekerjaan-Mu di tempat ini, dan banyak hal Tuhan yang kami butuhkan untuk pelayanan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, untuk juga pelayanan misi, diakonia Tuhan dan sebagainya. Tuhan Engkau memberkati juga semua tangan-tangan yang terulur. Kami yakin dan percaya kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur, sebab yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan dengan hati yang penuh kasih dan penuh dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu itu selalu ya dan amin. Bapa di surga terima kasih. Pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Tuhan tolong sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk dapat berkarya bagi Tuhan, untuk dapat menyatakan kasih dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau berkati juga rumah-rumah tangga yang mungkin pada minggu ini dan juga hari ini merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan Engkau berkati mereka, biarlah kasih Kristus terus mengikat rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan dipermuliakan, anak cucu mereka diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami serahkan juga Tuhan bangsa negara kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang paling tahu akan situasi politik yang sedang terjadi di bangsa ini. Hanya kami Tuhan mohon kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, agar supaya Indonesia selalu dalam rencana Tuhan yang baik. Pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan baik, dengan aman dan sejahtera, dan pemimpin yang akan terpilih itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kami juga hikmat untuk menentukan pilihan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah kami selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Mari saudara angkat tangan, mari kita bersyukur. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih.
engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinariku dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin.